Perkenalkan, saya Nurul Jamilatul Hasanah, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SLB Negeri 1 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan mempraktekkan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, silakan memperkenalkan diri. Nama saya Triwahyuni Lestari. Saya mengajar pendidikan agama Islam untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB. Kami akan melakukan 3 tahapan supervisi akademik, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Putri, rencananya kita akan melaksanakan 3 tahapan supervisi akademik ini, Putri. Yang pertama itu hari ini kita akan berdiskusi di pra-observasi, untuk kemudian nanti kita akan ada observasi di mana Putri akan mengajar anak-anak, kemudian yang terakhir nanti ada pasca observasi. Saya minta Putri waktunya untuk bisa bergabung bersama pengajar praktek kami untuk bisa kita ngobrol lagi di pasca observasi. Bersedia nggak Putri? Insya Allah. Kan rencananya saya akan mensupervisi ini. Nah, untuk mengamati, bukan menilai ya Putri, cuma mengamati saja ya pembelajaran itu bagaimana. Nah, ini kita akan ngobrol sedikit nih Putri untuk bagaimana mengetahui persiapan yang sudah dilakukan oleh Putri untuk persiapan menjadi pertama Putri, ini pembelajaran yang akan Putri lakukan besok itu apa nih materinya? Besok rencananya saya akan mengajar pada elemen fikih. Dalam elemen fikih itu ada submateri terkait sholat Jumat. Jadi nanti kami berikan lagi, yaitu kami ingin mengajarkan tentang ketentuan-ketentuan berbicara pada sholat Jumat. Oh, berarti tujuan pembelajaran yang dicapai oleh Putri itu Ya, apa tadi? memahami tata cara sholat Jumat. Berarti tujuan pembelajarannya adalah memahami tata cara sholat Jumat. Oke. Kemudian yang Putri, untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin saya ketahui, kira-kira capaian atau keinginannya Putri ini murid-murid yang nantinya akan diajarkan tata cara sholat Jumat ini, indikator ketercapaiannya apa nih? Yang pertama, jadi harapannya anak-anak bisa membedakan antara rukun sholat Jumat, kemudian sunnah-sunnah pada hari Jumat itu sebelum dia melakukan sholat Jumat, terus kemudian urutan-urutan dari awal, tertib dari awal sampai pada akhir, seperti itu. Sehingga nanti endingnya anak-anak punya kebiasaan atau tanpa sudah kita ingatkan gitu, sudah tahu gitu ya, pada hari Jumat itu akan melaksanakan sholat Jumat yang sesuai dengan ketentuan atau tata cara sholat Jumat. Jadi tingkat ketercapaiannya itu bagaimana anak-anak itu nanti bisa membedakan, ya bisa membedakan. Kira-kira Putri itu punya strategi nggak untuk pembelajaran besok ini, untuk menyampaikan materi yang akan Putri sampaikan itu, strateginya apa nih Putri? Rencananya besok anak-anak kan kelas di SMALB ya, Nurul. Jadi anak-anak itu bukan kita beri materi seperti itu, tapi mereka mencari seperti itu. Jadi ada beberapa tempat mereka mendapatkan informasi baik secara visual, terus kemudian mereka membaca di literasinya. Kemudian mereka juga ada bermain game sederhana itu, mengurutkan tata cara urutannya sholat Jumat, kemudian sampai kemudian praktek di gerakan sholatnya, seperti itu. Berarti nanti
ada strateginya itu, Putri menerapkan ada game juga di dalam situ ya. Ada game atau permainan. Kemudian tadi ada apa lagi? Mencari sumber-sumber informasi terkait tata cara sholat Jumat dengan membaca. Kemudian yang dilakukan sendiri ya sama anak-anak itu. Terus kemudian mereka melihat video seperti itu secara bergantian. Terus kemudian nanti di urutan sholatnya, saya tekankan di urutan sholatnya karena kami tekankan masih di bacaannya seperti itu. Nanti di akhir nanti kita ada evaluasi terkait dengan bacaan itu, dan nanti ada apa ya, kita memberikan makanan-makanan. Kira-kira Putri, anak-anak yang besok akan dikasih materi ini, ada tidak sih perbedaan kemampuan antara kan kita tahu ya anak-anak SMP itu memiliki karakteristik yang dengan heterogen, kemampuannya itu heterogen gitu ya. Nah itu tuh ada nggak Putri dalam satu kelasnya besok yang akan dihadapi oleh Putri, yang akan dipimpin oleh Putri itu, kemampuannya itu memiliki kemampuan yang sama atau ada keunikan-keunikan apa nih Putri anak-anak? Dari 3 siswa besok yang akan kita besok itu 3 anak, 1 anak itu ada yang masih belum lancar dalam membacanya, terus kemudian dia juga masih lemah dalam membaca Qira atau Al-Quran. Tapi yang untuk 2 anak ini kemampuannya sudah bisa membaca Al-Quran, terus kemudian bacaan-bacaan sholat juga sudah bagus, sehingga nanti harapannya yang 1 anak ini juga bisa intinya belajar juga dari 2 temannya itu. Jadi nanti makanya pada game itu saya menggunakan gambar gitu ya, menggambar sehingga nanti yang 1 anak yang tidak bisa membaca ini bisa mengurutkan juga bermain game itu di samping nanti dengan tulisan. Jadi anak itu juga terbantu, makanya juga ada video sehingga dia juga mendapatkan informasi karena di literasinya yang masih lemah. Berarti itu strateginya Putri ya, berarti untuk mengatasi tadi anak yang dengan kebutuhan belajar berbeda, di mana anak tersebut itu belum bisa atau belum lancar membaca ya. Jadi dia tidak bisa diberi hanya tulisan-tulisan, tapi Putri di sini sudah membuat seperti ada game dengan gambar-gambar dan video. Bagus sekali Putri, media yang sudah Putri persiapkan di sini. Kemudian berikutnya Putri, kira-kira nih ukuran keberhasilan tadi itu bisa Putri katakan anak ini sudah bisa membedakan itu apa nih ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilan dari si anak ini untuk menilainya itu bagaimana? Untuk penilaian selain secara lisan, biasanya saya ingin nanti rencananya menggunakan selain bisa mengurutkan dari awal sampai akhir tadi itu, nanti ada seperti checklist seperti itu teman-teman. Jadi nanti dia yang berhasil nanti dia bisa mengurutkan yang pertama tadi gamenya itu, terus kemudian menjawab secara lisan, terus kemudian tadi itu praktek di sekolah ini. Berarti ada 3, saya catat di sini Putri, ada 3 ya. Jadi di mana yang pertama itu mengurutkan gambar ya, itu, kemudian ada juga dengan tanya jawab lisan gitu ya, kemudian yang terakhir adalah dengan observasi pengamatan langsung dengan praktek sholat. Jadi ada harapan tidak Putri ke depannya, pengennya tuh anak-anak itu kalau sudah mencapai materi yang Putri sampaikan ini, ada nggak harapan ke depannya untuk anak-anak? Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak itu bisa beribadah ada landasannya begitu. Kalau ketika mereka sudah paham, tahu tata cara urutan, insya Allah nanti selain mereka ibadahnya juga betul, mereka juga nanti bisa mengajarkan kepada yang lain juga. Tadi pembiasaan itu nanti sehingga apa yang muncul dari dalam dirinya itu. Jadi itu harapan yang terakhir itu selain mereka paham bisa beribadah sesuai ketentuan tata cara syariat tadi, yaitu
tanpa sudah di ini tuh udah otomatis itu kalau di Jumat itu mereka sudah persiapan menjalankan sunat-sunatnya, dan itu rukunnya juga tidak sampai ada yang kelewat satu sehingga nanti ibadahnya menjadi sempurna gitu ya. Oke Putri, berikutnya nih Putri. Untuk persiapan besok itu semua sarana dan prasarananya sudah semuanya disiapkan oleh Putri. insya Allah sudah siap. Atau mungkin Putri dukungan dari siapa gitu atau biasanya untuk terkait sarpras untuk nanti biasanya kami minta bantuan ke teman gitu untuk membantu menyiapkan beberapa tempat, karena saya ada 4 titik gitu, jadi nanti selain teman juga nanti mungkin bisa bantu anak-anak yang juga bisa menyiapkan tempat menyiapkan beberapa seperti stasiun gitu bagus kan. Berarti di sini Putri melibatkan nggak hanya Putri sendiri ya, melibatkan rekan sejawat juga untuk kelancaran proses pembelajaran ke depan. Bagus sekali sih persiapannya, saya lihat sudah sangat matang Putri untuk besok. Putri mempraktekkan langsung, semoga saja kegiatan besok Putri pembelajarannya berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajarannya juga bisa tercapai Putri. Terakhir Putri, yang ingin saya tanyakan Putri, dari percakapan kita observasi ini Putri, apa yang didapat dari Putri dari percakapan kita di observasi ini? Ya, jadi sepertinya kalau yang saya tangkap saya menyimpulkan setiap mau kita pembelajaran atau mengajarkan makna itu perlu persiapan, perencanaan, kemudian yaitu dari komunikasi, belajar dengan teman mana yang masih kurang, terus butuh perbaikan, dan juga nanti melihat juga kondisi anak yang akan kita ajar. Terima kasih banyak Putri untuk obrolan kita hari ini. Semoga besok Putri kembali, saya doakan semoga lancar kedepannya dan pembelajaran bisa tercapai. Sampai ketemu besok Putri, saya akan sedikit ada di belakang untuk melihat pelajaran Putri, saya juga harus belajar. Terima kasih banyak Putri untuk kesempatannya hari ini.
betul. Sholat Jumat hukumnya wajib. Apalagi yang dimaksud dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu dilakukan pada hari Jumat. Berapa rakaat Mas? 2 rakaat. Oke, berarti kalian masih ingat. Oke, sekarang siapa saja yang melaksanakan sholat Jumat sampai ini? Siapa saja yang melaksanakan? Kakak Putri juga wajib? Enggak. Oke, siapa lagi Mas? Dan orang itu mungkin tinggal ya. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang tata cara sholat Jumat. Urutan-urutan sebelum kalian melaksanakan sholat Jumat sampai kalian melaksanakan sholat Jumat. Nah, sebelum masuk ke materi, Putri akan sedikit ya menggambarkan nanti apa yang akan kalian lakukan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Oke. Hari ini kalian akan mengunjungi beberapa stasiun. Di sini ada stasiun gym, stasiun literasi, stasiun visual, kemudian kalian praktek seperti itu ya. Nanti kalian bisa bergantian. Mas berdua nanti bisa ke stasiun literasi dulu atau ke stasiun visual berdua sendiri boleh. Ya, terus nanti di stasiun gym nanti kalian sendiri ya. Putri ingin melihat apakah yang kalian telah pelajari di pojok sana di stasiun literasi dengan stasiun visual itu apa kalian sudah paham? Seperti itu ya? Oke, bergantian. Nah, Putri ingin menggambarkan ya. Jadi yang akan kalian pelajari hari ini terkait sunnah-sunnah apa yang kalian lakukan sebelum kalian melakukan sholat Jumat sampai ketika kalian masuk masjid sampai nanti di masjid ya. Ketika kalian nanti sudah di masjid, adabnya apa saja yang harus dilakukan? Ketika mau sholat, ketika menunggu khutbah, ketika mendengarkan khutbah, seperti itu ya adabnya. Boleh nggak berbicara? Nah, nanti bisa dapat kalian dapatkan informasi itu. Kenapa tidak boleh? Dalilnya apa? Nanti ada ya. Terus tata caranya, urutannya ya. Sehingga nanti endingnya nanti kalian bisa bermain game di situ mengurutkan dari awal sampai akhir. Kemudian yang terakhir nanti praktek. Setelah itu nanti praktek di sini. Paham sampai di sini? Paham. Oke, siap Mas Bobo? Ya, semangat. Semangat ya Mas Adit. Semangat. Yuk, kita akan mulai. Kalian bisa berembuk. Siapa dulu yang akan di literasi atau yang di visual? Silakan berembuk.
3 stasiun. Yang pertama tadi apa? Visual, kemudian literasi, dan yang terakhir kalian bermain game. Selamat ya kepada kalian semuanya, Mas Adit, Mas Bowo, dan Mas Anggit telah sukses ya tadi mengurutkan ya. Yang tercepat tadi Mas Anggit ya, bisa mengurutkan dari awal sampai akhir. Kemudian dilanjutkan Mas Adit dan Mas Bowo ya. Oke, tetap semangat. Setelah ini kita akan melanjutkan ke stasiun yaitu di praktek sholat. Kita akan praktek sholat. Yang akan memimpin pada hari ini siapa nak? Mas Anggit. Oke, hari ini kita akan sholat dipimpin oleh Mas Anggit. Siap ya anak-anak? Siap. Siap, semangat ya. Oke, mari kita menuju stasiun berikutnya. Anak-anakku, setelah kalian menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu tadi ada berapa stasiun tadi? Ada 4 ya. Mulai dari tadi belajar di literasi, kalian sudah membaca, kemudian di visual, bermain game, kemudian praktek ya. Anak-anakku, Putri ingin bertanya dulu ya. Senang nggak hari ini? Tidak senang. Senang nggak Mas Bowo? Alhamdulillah. Senang? Senang. Mas Adit paling senang di mana tadi? Di pas di visual atau di permainan atau praktek? Oh, pas saat Mas Adit melihat video tata cara tadi? Ya. Oke. Jadi yang Mas Adit lihat apa? Di visual tadi? Tata cara transmat. Yang pertama tadi apa? Oke, pintar dunia. Kemudian tadi bersama Mas Bowo. Sekolahnya tadi apa Mas Bowo? Mas Bowo tadi kan sudah melihat tuh. Yang ditayangannya Mas video yang tadi Mas Bowo sudah lihat bersama Mas Adit. Yang urutan tata caranya tadi. Mulai dari sebelum kan tadi? Ya, mulai dari bersegera, terus apa lagi Mas Bowo? Membersihkan mandi kan? Oke, kemudian Mas Anggit, senang nggak hari ini? Senang pas apa tadi? Di visualnya mana? Di stasiun yang mana? Game sama ini. Di praktek. Oke, di game sama yang praktek. Dan di game tadi Mas Anggit sudah berhasil menyelesaikan dalam waktu yang cepat ya. Kemudian di praktek juga menjadi imam. Oke, bagus. Kemudian Mas Anggit tadi coba sedikit urut-urutannya tadi, ingat nggak tadi? Azan, pergi bersegerakan pergi ke masjid, Oke, masuk masjid dan doa masuk masjid. kalau masuk masjid tadi mendahulukan kaki apa dulu Kanan. Mas? Kanan. Yuk, doanya gimana Mas Anggit tadi? Allahumma tahdi abwaaba rahmatika. Bagus, terus setelah itu Sholat
Jumat tanggal berapa kamu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian setelah kalian sholat Jumat itu baru kamu isi ya. Rangkuman materinya ada tadi. Kemudian bisa minta tantangan orang tua kali kalian. Bisa ya Kak ya? Oke. Bisa ya Mas Adit ya? Oke. Baik anak-anakku, tadi kita sudah mengumpulkan, kemudian kita sudah menuliskan. Kita akan menutup dulu ya. Dulu, sebelum kita tutup, mari kita membaca doa sesudah belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suaranya agak pas. Oh ya. Sehat Putri hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan tahapan yang ketiga, yaitu setelah 3 tahapan yang sebelumnya, yaitu ada tahapan observasi, kemudian saya observasi ya saya dulu. Kemudian hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk pasca observasi. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mungkin tentang kita mengupas tentang pembelajaran Putri kemarin. Ya. Sebelumnya, tapi saya ingin sedikit membacakan nih hasil observasi yang kemarin sudah dilaksanakan di kelas 10 ya Putri, betul ya? Di kelas 10 pada tunaan yang baik, betul ya? Ini yang saya amati hasilnya ya Putri ya, saya sampaikan di sini bahwa kemarin kan area pengembangan yang hendak dicapai oleh Putri itu ingin menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat, kemudian mempraktikkan ibadah sholat Jumat dan menunjukkan kebiasaan perilaku taat ibadah gitu ya Putri ya, yang mana pembelajarannya di situ menggunakan atau terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional. Nah saya amati di sini Putri, untuk pembelajaran berdiferensiasinya ya, untuk materi yang sudah saya kasih itu saya amati bahwa diferensiasi yang sudah ada di pembelajaran itu yaitu pembelajaran dengan diferensiasi konten, di mana anak-anak sudah diberikan kesempatan oleh Putri dengan menyediakan dua ya seperti amati, yaitu dua materi yang disajikan dengan berbeda. Yang pertama itu dengan menggunakan video, yaitu saat itu Putri sepertinya memberikan stasiun-stasiun sendiri, di mana di pemutaran video itu Putri namakan dengan ya stasiun virtual. Kemudian yang berikutnya ada juga stasiun literasi, di mana anak-anak bisa membaca buku di situ. Saya amati di situ sudah ada diskusi kami. Kemudian juga saya amati di sini juga pembelajarannya sudah amati pada diferensiasi prosesnya, di mana Putri sudah memberikan atau merespon gaya belajar anak-anak yang virtual, yang auditori, kemudian ada juga yang kinestetik. Putri memberikan kesempatan anak-anak untuk bergerak dari stasiun 1, 2, dan 3 dan sebagainya. Itu sudah teramati oleh saya. Kemudian yang kedua, mungkin untuk penerapan keterampilan sosial emosionalnya, memang di sini saya amati baru saat Putri mengawali pendahuluan itu dengan menanyakan perasaan anak-anak saat itu ya, apa perasaanmu hari ini, apakah hari ini senang, nah seperti itu. Tapi untuk yang ke belakang di mana saya melihat ada beberapa anak memang ya ada, saya juga kurang tahu itu kenapa, tapi Putri masih kurang merespon di situ dengan penerapan keterampilan sosial emosional dan lainnya. Itu hasil yang saya secara garis besar sudah
sesuai ya, Putri sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Putri susun, karena di situ pembelajarannya sudah berhasil sampai akhir, anak-anak sudah sukses mengikutinya. Itu hasil pembelajaran saya. Untuk selanjutnya, saya ingin tahu banyak tentang pembelajaran hari itu. Menurut Putri yang pertama, perasaan Putri setelah melaksanakan pembelajaran hari itu apa nih? Perasaan saat itu ya, setelah melakukan pembelajaran yang pertama senang betul, alhamdulillah pembelajaran hari itu berjalan dengan lancar, begitu sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan dalam FPT seperti itu. Memang ada beberapa kendala, yaitu yang pertama memang satu anak itu yang memang terlihat dari awal memang kurang semangat seperti itu, jadi kalau ditanya itu agak nggak nyambung gitu lah. Dalalahnya saat itu saya juga kok kurang concern ke yang namanya saat itu Mas dengan inisial B itu seperti itu. Tapi alhamdulillah yang lain dua anak itu semangat, meskipun Mas B itu juga mengikuti proses dari awal pendahuluan, terus dia juga mengikuti dari stasiun 1, 2, 3, 4 juga mengikuti semuanya seperti itu. Dan alhamdulillah juga melihat hasil tesnya juga bagus, kemudian penugasan juga alhamdulillah mengerjakan hasil. Bagus sekali Putri. Anak-anak sudah antusias tadi ya Putri, apa masih ada satu yang ingin Putri gali di sini. Kemudian Putri, hal baru apa sih sebenarnya yang Putri temui saat pelaksanaan pembelajaran kemarin? Mungkin bisa dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya yang pelaksanaan dibandingkan dengan pembelajaran yang kemarin. Adakah hal baru yang Putri temukan setelah kemarin kita sebelumnya? Adakah perbedaan atau hal baru yang ditemukan dalam pembelajaran kemarin? Ya, jujur biasanya itu kalau pembelajaran yang biasa kita lakukan itu ya paling banyak itu ceramah atau mendengarkan, paling cuma kalau kita praktek ya kita musola seperti itu. Pada dasarnya sebenarnya kita juga paham si anak-anak itu mempunyai perbedaan ya, ada yang lancar, ada yang seperti ini, tapi kadang ya sudah kita jelaskan aja satu ini katanya anak yang masih kesulitan atau apa gitu, jadi jarang malah itu ada metode-metode baru yang saya kemarin coba itu membuat seperti terinspirasi. Kalau di TK itu kan ada area-area gitu, ada area seni, ada area-area seperti itu. Jadi kemarin saya terinspirasi dari situ, ingin membuat beberapa, kalau saya namakan itu stasiun seperti itu, sehingga anak-anak ya kalau yang tidak membacanya kurang lancar ya di situ kan juga nanti ada kejelasan ketentuan tata cara sholat Jumatnya, terus kemudian dari praktek-prakteknya seperti itu. Jadi mungkin dia saat mempelajari konten itu bisa mendapatkan informasi banyak di situ. Sedangkan mungkin untuk kayak seperti Mas Anggir itu yang sudah pinter, lancar, jadi dia mungkin bisa memperdalam lebihnya itu di literasi, stasiun literasi, sehingga dia mungkin di situ saya sediakan ada buku, ada sumber-sumber. Saya melihat pembelajaran Putri kemarin memang asik sekali ya Putri, di mana anak-anak itu membuat inspirasi baru juga untuk saya, di mana pembelajarannya itu juga stasiun-stasiun kemarin menarik sekali. Anak-anak jadi lebih antusias dan mungkin bisa merespon kayak belajar mereka Paling enggak ngantuk, Iya, bisa gerak. ya betul. Kalau anak-anaknya juga gerak lebih tersampaikan gitu ya. Anak-anaknya laki-laki semua. Kemudian mungkin dari indikator keberhasilan yang ingin dicapai sebelum saat kita memperbaiki observasi, kira-kira menurut apakah indikator keberhasilan itu sudah sampai di pembelajaran? Kalau seperti yang sudah saya rencanakan kemarin, indikator-indikatornya alhamdulillah dari indikator yang saya
indikator yang ingin capai sudah itu dari segi nilai gitu, KKM itu sudah tercapai. Menurut Putri, apa sih yang momen atau yang menurut Putri itu yang paling baik di pembelajaran Putri, dan ada tidak sih mungkin yang menurut Putri ini harusnya bisa nih ditingkatkan nih, itu kira-kira ada nggak nih Putri? Yang kemarin tuh ya anak-anak pas saat kerjasama itu kan kemarin tuh sempat ada kelompok ambil siapa gitu, terus moving dari satu ke tempat lain itu memang yang paling menyenangkan. Terus endingnya kemarin di praktek itu yang mereka praktekkan secara berjamaah gitu kan. Ya yang masih belum itu tuh ya mas yang berinisiatif itu yang memang kadang kalau ditanya itu kadang nyambung, kadang separuh-separuh gitu. Kalau kita bicara kondisi ideal gitu, kira-kira pengennya Putri itu di kelas itu nih, harusnya tuh kondisi idealnya tuh seperti apa nih untuk mengatasi situasi kayak Mas di tadi itu, kira-kira apa nih? Ya mungkin awal itu mungkin pada pembuatnya itu setelah resepsi, setelah apa namanya itu sebelum pembelajaran itu kan kemarin mengulang sedikit itu pembelajaran, setelahnya itu kemarin tuh ya semangat sedikit aja maknanya semangat ya paling tidak mungkin ada activity seperti kalau pagi anak-anak mungkin dia atau sehingga bisa apa kalau bahasanya 100% fokus konsentrasi belajar seperti itu. Jadi hal-hal apa yang dia buat di rumah itu sudah tertinggal di rumah Iya. Kalau di bahasa kami program guru penggerak itu kita menerapkan keterampilan sosial emosional ya Putri ya. Jadi mungkin tadi Putri sudah menerapkan sebenarnya dari yang saya amati itu, dari yang menanyakan perasaan anak-anak, di mana anak-anak itu jadi menyadari emosi mereka sendiri. Tapi memang tadi seperti itu kita katakan mungkin masih kurang untuk merespon saat anak-anak tadi kurang bersemangat ya, juga memberikan ice breaking seperti itu ya Putri ya tadi. Jadi anak-anak bisa setelah menyadari kesadaran dirinya bisa manajemen gitu ya. Mungkin kita akan nanti ke depannya bisa nih ditingkatkan lagi untuk memasukkan kesadaran diri dan juga manajemen diri bagi anak, di mana anak-anak bisa menggunakan emosional tadi. Kemudian ini kalau misalnya dari pembelajaran kemarin, kalau kita skalanya dari skala 1 sampai dengan 10, karena itu situasi yang paling buruk di kelasnya Putri sedang masuk situasi yang paling ideal dan paling bagus. Kira-kira pembelajaran yang Putri laksanakan kemarin menurut Putri itu ada di skala berapa nih? Kalau yang kemarin menurut saya masih di skala 6. Skala 6 itu seperti apa nih Putri? Situasi skala 6 menurut Putri kan masih apa namanya belum maksimal gitu. Jadi masih ada salah belajar. Kalau apa ya anak itu saya lihat itu harusnya mampu gitu, harusnya biasa explore gitu belajar itu sehingga masih nggak cukup gitu. Jadi kalau seperti situasi saat ini. kalau pengennya Putri itu dari skala 6 pengen dijadikan skala berapa nih Putri? Paling genjot ya paling skala 9 Skala 9 anak-anak skala 9 itu kalau menurut Putri situasinya seperti apa nih, dari yang belum maksimal kemudian ada yang mengajari hatinya Putri sebenarnya bisa dieksplor lagi. Nah di skala 9 itu kondisinya situasinya seperti apa yang Putri ini? Iya, anak-anak siap unggul ya, di awal itu sudah siap menerima pembelajaran seperti itu. Anak senang, anak apa ya, saat ditanya itu responnya baik, sehingga saat pembelajaran itu dia tidak merasa tertekan, dia tidak merasa apa ya, mukanya itu saat itu tuh kayak
apa lebih namanya, ceria gitu ya. lebih ceria seperti itu. Nggak terus ayo mas, selalu diingatkan seperti itu. Jadi sudah seperti temannya yang lain gitu. Itu situasinya. Terus skala 9 yang idealnya tadi itu gimana anak-anak itu siap belajar, kemudian senang, merespon pembelajaran dengan baik, tidak tertekan, lebih ceria. Untuk mungkin ini kita ke Mas D ini, dimana kan tadi itu sudah katakan bahwa ada satu sebenarnya mengganjal itu untuk tidak merespon Mas D ini untuk karena saat itu dia tidak bisa menurut ini kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi situasi di mana ada satu anak yang memiliki kondisi seperti itu, memiliki situasi seperti itu, kira-kira apa yang sebenarnya bisa dilakukan untuk mengatasi situasi. Ya mungkin sebenarnya di luar dugaan ya Bu. Karena biasanya juga baik-baik saja. Mungkin kita punya plan yang lain di rencana pembelajaran gitu ya. Jadi maksudnya ada beberapa situasi yang tidak terduga sehingga nanti kita sudah siap seperti itu, ada perencanaan. Terus kemudian lebih merespon lagi ketika ada anak yang berbeda dengan anak yang lain, itu responnya itu atau perhatian kita itu lebih pendekatannya kepada si anak yang memang saat itu memang kurang gitu. Jadi memang kita harus lebih mungkin peka. Jadi saat situasi ada, seandainya besok kelas ada kelas lagi itu sehingga menjadilah pelajaran. Ketika ada anak yang memang kurang semangat atau ada yang gelisah atau apa itu, sehingga kita punya apa sendiri gitu, penekanan sendiri ke anak itu sehingga sebelum pembelajaran itu anak itu bisa. Ada nggak bukti yang diamankan ya kayak merespon anak tadi itu tuh mungkin itu bisa memberikan satu contoh saja ya untuk kira-kira kalau ada situasi tertentu yang bisa dilakukan apa ya, misalkan ada anak yang kayak tadi seperti tidak semangat itu yang bisa dilakukan saat itu kira-kira jadi akan melakukan apa nih? Kami nggak ngobrol dulu sehingga dia mungkin dia tahu kondisinya, dia sedang sedih atau sedang cerita atau apa gitu, sehingga nanti dia menemukan solusi atau bisa kita bantu. Jadi pertama mungkin bisa ngobrol misalnya kayak memberikan pendekatan individu pada si anak itu. Bagus sekali sih sebetulnya bagaimana Putri sudah mencoba merespon bagi situasi di mana ada anak yang kurang bersemangat. Putri punya langkah-langkah di mana Putri ingin membuat planning lain di dalam rencana pembelajaran di mana itu seperti menyiapkan planning A dan B dan C untuk jika ada situasi tak terduga seperti kemarin itu ya, di mana ingin merespon kembali melakukan pendekatan kepada si anak yang gelisah, yang tidak semangat seperti itu ya. Bahkan kalau di SLP kan seringnya gitu, kadang anak sama sekali nggak mau ngapa-ngapain. Iya benar. Bahkan kalau sudah mogok itu kan sudah nggak mau ngapa-ngapain, nah itu kan Itu kita perlu membuat suasana lebih ceria lagi ya di kelasnya. ya. Seperti tadi Putri sampaikan mungkin ya kita akan memberikan seperti SDG gitu ya. Iya, biasa. Biar anak-anak bisa fokus lagi. Ini Putri dari rangkaian yang sudah kita kira-kira ini rencana aksi apa ke depannya untuk Putri membuat sebuah pembelajaran yang hari ini dirasa masih cukup, masih kurang baik, kurang masuk, masih belum baik. Ada nggak aksi-aksi atau rencana aksi di kedepannya yang ingin kita lakukan
juga kita perhatikan, sehingga saat merencanakan nanti kita hasil dari asesmen itu bisa kita tarik ke dalam rencana pembelajaran kita, sehingga untuk apa ya, menghadapi setiap anak itu sudah punya ini sendiri gitu. Kayak tadi yang selain konten proses mungkin juga di hasilnya seperti itu. Kayak kemarin itu juga di evaluasi juga baru apa ya, di hanya mengurutkan seperti itu, terus kemudian menyempurnakan lagi yang di apa namanya selain konten Diferensiasi itu ya. diferensiasi yang hasilnya itu apa namanya jadi untuk produknya seperti itu. Kemarin kan baru apa yang saya inginkan, jadi bukan melihat ke kebutuhan anak itu. Selain itu ya itu tadi Jadi di sini Putri sebelum buat anak itu Putri akan mengasesmen ulang gitu ya, gimana anak-anak itu karakteristiknya itu bagaimana sih gitu ya. Putri akan berjalan lagi selain kemampuan anak yang memang berbeda-beda di satu. Kemudian juga Putri ingin menyempurnakan tadi ya, sampai saat sini menyempurnakan diferensiasi proses pembelajaran yang dilakukan baik dari pendidikan proses maupun karena dalam kemarin itu belum memasukkan diferensiasi mudah gitu ya. Kemudian ada lagi tuh lain selain setelah mengasesmen itu mungkin jadi ingin menerapkan metode yang berbeda atau bagaimana, adakah rencana lain ya mungkin melihat apa namanya gimana anak-anak yang senang ya kita biasanya menggunakan media tambahan media seperti itu anak-anak senang. Terus kemudian apa ya mungkin berbasis masalah itu juga mungkin anak-anak juga bisa aktif, selain anak-anak apa bisa diskusi, terus bisa mungkin di tengah-tengah diskusi itu juga mereka bisa cerita-cerita seperti itu, kondisi-kondisi ternyata di luar dugaan kita, kebiasaan-kebiasaan mereka, apalagi pembiasaan di ibadah sehari-hari di rumah seperti itu. Apalagi kalau di tata cara sholat seperti itu kan hubungannya nanti dengan apa namanya ibadahnya dia di rumah, dengan mungkin kalau kita besok ke depannya apa namanya melakukan pembelajaran yaitu berbasis masalah dulu, itu bisa kita lakukan di depan, terus nanti pembelajaran bisa cairkan bersama-sama. yang berikutnya Putri akan laksanakan secara di sini adalah melihat anak-anak senang dengan memvariasi media yang ini yang berbasis teori secara di sini supaya anak-anak itu bisa cerita masalah-masalah yang berbeda dan itu ya supaya anak aksi akan dilaksanakan mengasah dulu kemudian berubah ide dan menambah ide-ide kira-kira dari rencana aksi yang tadi sudah disebutkan dengan asesmen ulang, membuat media, membuat suasana pendidikan ini kapan akan dilaksanakannya Beberapa pembelajaran ini sudah tinggal Senin, Selasa, Rabu besok. Soalnya mungkin tahun aja. Ya, rencana aksi yang kita sudah sampaikan akan dilaksanakan tahun semoga rencana aksi yang ingin dilaksanakan itu bisa terwujud dan tetap semangat untuk melakukan atau menginovasikan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Terima kasih banyak Putri untuk percakapan hari ini. Kira-kira Putri kapan kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini? Asik nih Putri ngobrol-ngobrol seperti ini. ya diharapkan juga istilahnya saya kan belum yang menguasai tentang keterampilan sosial emosional, mungkin Guru bisa
sharing gitu dengan insya Allah kami dengan kawan-kawan yang lain seperti itu. Insya Allah Putri. Semoga ya Putri. Nanti insya Allah akan kami tuakan ilmu yang sudah kami dapat di CGP ini kepada teman-teman. Saya senang sekali sebenarnya mengeluarkan ilmu yang sudah kami dapat di CGP ke teman-teman. Terima kasih banyak Putri untuk hari ini, untuk obrolan kita di Astra Observasi ini. Terima kasih banyak. Sehat selalu untuk Putri dan sukses selalu untuk pembelajaran ke depan. Terima kasih Putri.